untuk melestarikan kekuasaan supaya kekuasaan itu tidak diganggu, dan mungkin juga yang kedua, mereka yang punya keinginan untuk merebut kekuasaan. Dan di sini kami dari IPD itu kasihan sekali bahwa yang selalu dipersalahkan itu adalah mahasiswa ya. Kita ya asal usulnya dari gerakan mahasiswa ya. Saya 98 itu terlibat aktif di dalam gerakan mahasiswa, sering demo juga, tapi kita tidak pernah menggunakan kekerasan ya. Dan kita bahkan bertarung nyawa gitu untuk memperjuangkan demokrasi gitu ya. Tetapi bagaimana mungkin pemerintahan sekarang mengedepankan tindakan represi untuk hanya menghadapi kemerdekaan dan kebebasan berekspresi dari warga negara. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ini, saya rasa pemerintah juga perlu memperhatikan ya dinamika kehidupan sosial dan kelembagaan di kalangan masyarakat sipil ya. Saya pernah di DPR RI ya, di Komisi 2 menjadi tenaga ahli di sana, dan saya tahu bahwa anggaran pemerintah itu lebih banyak untuk belanja pemerintah ya. Dan kita kalau misalnya mau menjadi negara maju, kita harus bergeser nih ya, karena tuh penggunaan anggaran di dalam pemerintahan itu lebih banyak digunakan untuk korupsi ya. Dan korupsi, kolusi dan nepotisme itu masih menjadi masalah yang sangat serius di bawah pemerintahan Jokowi ya. Negara-negara maju seperti Amerika, kemudian Jerman, negara-negara Eropa itu punya dana khusus yang disiapkan untuk lembaga swadaya masyarakat ya, LSM. Mengapa? Karena LSM ini adalah lembaga yang sebenarnya menopang kerja-kerja pemerintah, dan mereka lebih lincah, lebih agresif ya. Dan sejauh ini ya kami misalnya di 2020 ini karena COVID itu donor kami itu semuanya tidak bisa membiayai programnya, sehingga kita ya tidak berjalan juga ya. Satu-satunya kita 2020 itu adalah menerbitkan buku ya. Kira-kira gitu ya, 4 itu aja dulu. Saya lihat mulai ini ya. Jadi yang paling penting barangkali pemerintahan Jokowi itu mulai menggeser pola penggunaan APBN dari yang berpusat pada pemerintah, belanja-belanja pemerintah, ke berpusat pada belanja-belanja swasta dan LSM. Terima kasih. Baik, terima kasih. Hanya mengerjakan PR ya. Jadi bermain-main dengan handphone untuk mengerjakan PR begitu ya. Dan pendidikan itu di mana-mana orientasinya itu adalah orientasi untuk memanusiakan manusia. Pendidikan yang humanis ya, membangun manusia menjadi lebih baik ya, bukan menjadikan manusia itu sebagai alat gitu. Jadi tolong guru-guru itu mulai dari guru di SD, SMP, SMA ya, perlu diperhatikan, diarahkan ya. Jangan terlalu banyak memberikan PR kepada anak ya. Kalau bisa itu pertemuan daring itu malah lebih penting ya, tatap muka gitu ya. Ini nggak ada tatap mukanya, tetapi cuma memberikan PR itu ya. Itu masalah serius di bidang pendidikan sekarang ya. Nah kemudian yang ketiga, ini terkait dengan kebebasan berekspresi ya. Kami melihat bahwa pemerintahan Jokowi ini semakin kesini semakin menunjukkan politik restriksi ya, menekan kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat masyarakat ya. Dalam demo di Jogja misalnya, Jogja memanggil itu para kelompok intelektual dan mahasiswa yang dipersalahkan. Padahal mahasiswa itu bukan pelaku kriminal ya, tidak pernah terlibat di dalam gerakan-gerakan kita di kemahasiswaan itu, tidak pernah menggunakan kekerasan. Dan itu murni adalah gerakan moral ya. Siapa yang melakukan kekerasan itu ya tentu saja elemen-elemen yang bermain-main dengan kekuasaan ya. Mereka-mereka yang punya kepentingan ya untuk melestarikan kekuasaan supaya kekuasaan itu tidak diganggu. Dan mungkin juga yang kedua, mereka yang punya keinginan untuk merebut kekuasaan. Dan di sini kami dari IPD itu kasihan sekali bahwa yang selalu dipersalahkan itu adalah mahasiswa ya. Kita ya asal usulnya
dari gerakan mahasiswa ya. Saya 98 itu terlibat aktif di dalam gerakan mahasiswa, sering demo juga, tapi kita tidak pernah menggunakan kekerasan ya. Dan kita bahkan bertarung nyawa gitu untuk memperjuangkan demokrasi gitu ya. Tetapi bagaimana mungkin pemerintahan sekarang mengedepankan tindakan represi untuk hanya menghadapi kemerdekaan dan kebebasan berekspresi dari warga negara. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ini, saya rasa pemerintah juga perlu memperhatikan ya. Selamat sore teman-teman dari KSP ya. Perkenalkan saya Goris dari Indonesian Power for Demokrasi ya. Lembaga saya itu konsen pada pendidikan politik dan pemilu ya. Dan kita sudah bergerak hampir ke seluruh Indonesia untuk advokasi persoalan politik dan pemilu. Nah, ada 5 hal yang saya sampaikan. Yang pertama, kami melihat bahwa pemerintahan Jokowi ini kurang tegas di dalam penegakan hukum ya. Hukum itu masih dipermainkan, bahkan diperjualbelikan ya, masih dijadikan sebagai permainan kekuasaan ya. Orang yang melarikan diri dari Indonesia itu diselamatkan, tetapi juga orang yang hilang karena korupsi itu dibiarkan, bahkan tidak kunjung kembali ya. Kita tidak perlu menyebut ya. Kemudian ada beberapa kasus terkait dengan badan usaha milik negara, misalnya Jiwasraya ya. Kemudian kasus-kasus yang lainnya yang justru dijadikan sebagai permainan politik di tingkat elit ya. Dan kami meminta juga untuk penegakan demokrasi supaya pemerintahan ini benar-benar berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Tolonglah hukum itu ditegakkan ya. Jangan tajam ke bawah, kemudian tumpul ke atas ya. Dan hukum itu tidak boleh dijadikan sebagai permainan. Demokrasi itu hanya bisa ditegakkan kalau pemerintah bisa menegakkan hukum ya. Dan saya rasa Jokowi itu nggak sendirian. Kita semua berada di belakang Jokowi untuk mendukung Jokowi itu supaya kuat dan tegas di dalam penegakan hukum. Kemudian yang kedua itu terkait dengan masalah pendidikan ya. Pendidikan kita dengan model pembelajaran daring ini saya rasa butuh sentuhan dan perhatian pemerintah yang lebih serius ya. Bagaimana misalnya guru-guru itu hanya memberikan anaknya itu pekerjaan, di mana salah satu anak saya itu justru menjadi korban dari pendidikan daring ini karena sejak pagi sampai dengan malam itu hanya mengerjakan PR ya.